Oke, soal SKB yang ke-31. Organisasi telah mengintegrasikan manajemen risiko dan internal control merupakan karakteristik kunci risk maturity pada tingkat D. Risk enable, yaitu organisasi telah mengintegrasikan manajemen risiko dan internal control. Jadi itu adalah bagian dari risk enable. Jadi kuncinya adalah manajemen risiko dan internal control. Nomor 32, risiko yang tetap ada setelah opsi penanganan risiko diputuskan dan rencana penanganan risiko telah diimplementasikan. Disebut C. Risiko residual. Jadi kuncinya risiko tetap adalah risiko opsi penanganan risiko diputuskan dan rencana penanganan risiko telah diimplementasikan. Disebut C. Risiko residual, karena kata kuncinya sudah diimplementasikan. Nomor 33. Berikut ini pembuat komitmen dalam bentuk penetapan keputusan, kecuali C. Rehab rumah dinas yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil. Karena ini bukan bentuk komitmen dalam penetapan keputusan. Yang merupakan pelaksanaan keputusan adalah melaksanakan perjalanan dinas dilaksanakan secara swakelola, pelaksanaan belanja pegawai, belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial. Sedangkan yang rehab rumah dinas yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil itu bukan ya. Nomor 3, proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah melibatkan seluruh unsur pembangunan dilakukan secara C. Partisipatif. Jadi proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah melibatkan seluruh unsur pembangunan dilakukan secara partisipatif. 35. Berikut ini yang bukan cara membangun keakraban dengan lawan komunikasi adalah D. Bertanya mengenai kehidupan pribadinya. Ini nggak sopan ya. Harusnya tersenyum, ucapkan salam, sapa namanya jika sudah mengenalnya. Tapi kalau bertanya mengenai kehidupan pribadinya, itu sudah nggak etis, nggak punya etika, dan nggak sopan. Oke, nomor 36. Budi merupakan salah satu pemegang saham BUMN X di Indonesia. Melalui jabatan sebagai auditor intern pemerintah, dia mengetahui informasi terkait kesulitan keuangan yang sedang dihadapi oleh BUMN Z, yang merupakan saingan BUMN X, dan hal ini berdampak positif terhadap BUMN X. Budi menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pengambilan keputusan atas saham yang dimilikinya. Hal ini merupakan salah satu contoh pelanggaran aturan perilaku sesuai dengan KIP, yaitu prinsip B. Kerahasiaan. Karena dia menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pengambilan keputusan atas saham yang dimiliki. Karena dia melakukan pelanggaran kerahasiaan. Secara umum, penugasan konsultansi terdiri dari atas beberapa tahap. Sebagai berikut. A. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadi harus merencanakan dulu, terus melaksanakan, baru pelaporan. Jadi secara umum penugasan konsultansi terdiri dari
beberapa tahap, yaitu A. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Cuma 3 itu aja ya, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Direncanakan dulu, dilaksanakan, dan dilaporkan. Oke, nomor 38. Memantau dan mengaji ulang, serta melakukan komunikasi dan konsultasi adalah salah satu tahapan manajemen risiko. Dan dokumen yang terkait dengan tahapan ini adalah C. Daftar hasil monitoring risiko. Jadi daftar hasil monitoring risiko itu adalah memantau, mengkaji ulang, serta melakukan komunikasi dengan konsultansi. Ini adalah hasil monitoring risiko ya. Nomor 39, berikut ini yang merupakan ketentuan berkaitan dengan bendahara adalah A. Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karir bendahara diatur oleh BUN. 40. Kegiatan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi, memahami peluang dan tantangan organisasi, sehingga dapat mengantisipasi perubahan di masa yang akan datang, merupakan kegiatan B. Pencermatan lingkungan yang strategis. Kata kuncinya apa? Kegiatan mengenali kekuatan, kelemahan organisasi, memahami peluang dan tantangan, mengantisipasi perubahan di masa yang akan datang. Ini yang merupakan pengamatan lingkungan strategis. Jangan lupa follow dan subscribe buat dapetin soal-soal lainnya.